Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran trigonometri. Materi ini diperuntukkan untuk siswa sekolah menengah atas kelas 10. Mari kita belajar trigonometri. Sebelum menuju pembahasan materi, mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar dan pengalaman belajar dari pembelajaran trigonometri ini. Nah, ini merupakan kompetensi dasar dan pengalaman belajar dari mempelajari materi trigonometri. Nah, di sini tuh ada kompetensi dasar dan pengalaman belajar. Silakan kalian baca sendiri. Sebelum mempelajari materi tentang trigonometri, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu trigonometri. Karena menurut pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita berkenalan dengan apa itu trigonometri. Sejarah trigonometri dapat dilacak dari zaman Mesir kuno, Babilonia, dan peradaban lembah Indus lebih dari 3000 tahun yang lalu. Matematikawan India adalah perintis penghitungan variabel aljabar yang digunakan untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. Lagada adalah matematikawan yang dikenal sampai sekarang yang menggunakan geometri dan trigonometri untuk penghitungan astronomi dan trigonometri. Penghitungan astronomi dalam bukunya Vedangnya Jyotisha yang sebagian besar hasil kerjanya hancur oleh penjajahan India. Pelacakan lain tentang awal mula munculnya trigonometri adalah bersamaan dengan kemunculan tokoh matematikawan yang handal pada masa itu. Di antaranya ahli matematika Yunani Hipparchus sekitar tahun 150 sebelum Masehi. Dengan tabel trigonometrinya untuk menyelesaikan segitiga. Matematikawan Yunani lainnya, Ptolemy sekitar tahun 100 tahun sebelum Masehi mengembangkan penghitungan trigonometri lebih lanjut. Di samping itu pula, matematikawan Silesia Bartholomeus Piccus menerbitkan sebuah karya yang berpengaruh tentang trigonometri pada tahun 1595 dan memperkenalkan kata ini ke dalam bahasa Inggris dan Prancis. Al-Battani yang bertanggung jawab memperkenalkan konsep-konsep modern, perkembangan fungsi-fungsi dan identitas trigonometri. Beliau biasanya menggunakan formula sinus dengan lebih jelas dibandingkan penjelasan dari orang Yunani. Oleh karena itu, mari kita berkenalan dengan apa itu trigonometri. Nah, di sini ada apa sih trigonometri itu? Tentu kita mempelajari trigonometri ada alasan tersendiri mengapa kita mempelajari trigonometri tersebut. Karena trigonometri sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada beberapa gambaran tentang keseharian kita dengan trigonometri. Misalnya, yang pertama di sini ada sebuah menara dan misalkan terbentuklah sebuah sudut. Itu adalah trigonometri.
Di sini juga ada seorang menarik beban dengan tali dan yang membentuk sudut. Ada juga seorang yang sedang memancing. Nah, di mana pancingan itu akan membentuk sudut pula. Di sini ada sudut 83 derajat. Ya. Kemudian ada juga dua orang yang sedang melihat benua, di mana jarak kedua orang tersebut 50 meter. Orang pertama membentuk sudut 30 derajat dan orang kedua membentuk sudut 40 derajat. Di sini sangat erat kan kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Selain itu pula ada beberapa lagi contohnya. Misalkan gedung dan tiang bendera serta pohon cemara dan gunung es. Setelah kita mengetahui asal mula dari trigonometri, mari kita masuk ke materi pembahasan dari materi trigonometri. Yang pertama itu pengertian trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata. Yang pertama tri yang artinya 3, yang kedua gonomon yang artinya sudut, dan yang ketiga metria yang artinya ukuran. Jadi, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Sebelum kita ke ukuran sudut, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sudut. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan arah jarum jam. Arah putaran sudut juga dapat diperhatikan pada posisi akhir terhadap sisi awal. Pada umumnya, ada 2 ukuran sudut yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut. Yang pertama, simbol derajat dan radian. Singkatnya, putaran penuh 360 derajat atau 1 derajat didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran penuh. Dari gambar dapat dideskripsikan putaran yang lain sebelum memahami hubungan radian. Dan 1 radian diartikan sebagai ukuran sudut A yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Jika besar sudut AOB sama dengan alfa, panjang AB sama dengan OA, maka alfa sama dengan panjang AB per R sama dengan 1 radian. Jika panjang busur tidak sama dengan R, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam satuan radian diselesaikan menggunakan rumus perbandingan. Hubungan satuan radian dengan satuan radian hubungan satuan derajat dengan satuan radian bahwa satu putaran penuh sama dengan 2 pi rad seperti dinyatakan dalam definisi berikut. Derajat biasanya disimbolkan dengan seperti ini, adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada sebuah bidang datar menggambarkan 1/360 dari sebuah putaran penuh. Artinya, besar 1 derajat adalah 1 juring pada lingkaran yang dibagi menjadi 360 buah juring yang besarnya sama.
Jika sudut tersebut dinyatakan terhadap sebuah meridian referensi, sudut tersebut menunjukkan sebuah lokasi pada sebuah lingkaran besar sebuah bola. 1 radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat alfa yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Jika besar sudut AOB sama dengan alfa, panjang AB sama dengan OA, maka alfa sama dengan rad sama dengan 1 radian. Jika busur R, maka cara menyelesaikannya menggunakan rumus perbandingan. Untuk lebih memahami, kita mencoba menjawab pertanyaan berikut. 1/5 rad sama dengan titik-titik berapa putaran sama dengan titik-titik berapa derajat. Yang kita ketahui, 1 putaran itu 360 derajat sama dengan 2 pi rad. Jadi, setengah putaran sama dengan pi rad. Penyelesaiannya, 1/5 pi rad sama dengan 1/5 dikali 1/2 sama dengan 1/10 putaran. Dan 1/10 putaran ini dikalikan dengan 360 derajat sama dengan 36 derajat. Setelah kita ketahui ukuran sudut, mari kita bahas materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jika dimisalkan dinding dengan lantai saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku, sisi segitiga siku-siku berturut-turut yaitu PB, PJ, dan JB. Dan ketiga sudutnya berturut-turut yaitu sudut J, sudut B, dan sudut P merupakan sudut siku-siku. Jika kita ingin mengetahui sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen adalah sebagai berikut. Sinus merupakan perbandingan panjang sisi depan sudut dengan sisi miring. Kosinus merupakan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring. Tangen merupakan perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Kosekan merupakan perbandingan panjang sisi miring dengan sisi di depan sudut. Sekan merupakan perbandingan panjang sisi miring dengan sisi di samping sudut. Kotangen merupakan perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Agar lebih memahami, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Diberikan segitiga siku-siku ABC. Siku-siku ABC jika panjang sisi AB-nya sama dengan 3 satuan, BC sama dengan 4 satuan, maka tentukanlah sin A, cos A, dan tangen A. Penyelesaian. Dengan teorema Pythagoras, diperoleh panjang AC sama dengan 5 satuan. Maka sin A adalah panjang sisi di depan sudut A dibagi dengan panjang sisi miringnya. Atau bisa kita sebut juga CB dibagi dengan AB, dihasilkan 4/5. Cos A adalah panjang sisi di samping sudut dibagi panjang sisi miring, atau AB per AC sama dengan 3/5. Tan A sama dengan panjang sisi depan sudut per panjang sisi di samping sudut, didapat 4/5. Untuk yang selanjutnya, mari kita membahas materi nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ini merupakan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa dari kuadran 1 sampai dengan kuadran 4, di mana X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari theta. Agar lebih jelas, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Cos 0
sama dengan negatif 4/5, di mana theta berada di kuadran 2 dengan nilai kosekan theta dan kotangan theta. Penyelesaian. Sudut theta yang terletak di kuadran 2 menjadi penentuan dan nilai perbandingan trigonometri. Penyelesaian. Kosekan theta sama dengan 1/sin theta sama dengan 5/3. Kotan theta sama dengan 1/tangen theta sama dengan 4/3. Ini merupakan tabel lengkap nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Agar lebih memahami, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Seorang anak ingin menentukan besar sudut dari sebuah perbandingan trigonometri. Diberikan kepadanya perbandingan sebagai berikut. Sin alfa sama dengan 1/2. Maka tentukanlah nilai dari alfa. Penyelesaian. Sin alfa sama dengan setengah. Alfa sama dengan arkers dari sin setengah dihasilkan 30 derajat. Oke, untuk yang selanjutnya, mari kita membahas materi grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri ini ada 3, yaitu yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan X, dengan X elemen 0 derajat dan 360 derajat. Kemudian yang kedua ada grafik fungsi Y sama dengan cos X, dengan X elemen 0 derajat dan 360 derajat. Dan yang terakhir ada grafik fungsi Y sama dengan tan X, dengan X elemen 0 derajat dan 360 derajat. Oke, langsung saja. Yang pertama ada grafik fungsi Y sama dengan sin X, dengan X elemen 0 derajat dan 360 derajat. Dengan menggunakan nilai-nilai sudut yang telah diberikan di atas, mari kita selesaikan persamaan sin X sama dengan setengah dengan X elemen 0 dan 2pi. X elemen 0 dan 2pi merupakan domain untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Sin X sama dengan setengah hanya berlaku untuk X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Karena apa? Karena perbandingan trigonometri hanya bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Sedangkan untuk X sama dengan 210 derajat dan X sama dengan 330 derajat, nilai sin X-nya ini negatif setengah. Pasangan nilai X dengan nilai perbandingan sin X merupakan suatu koordinat titik pada grafik fungsi sinus, yaitu bahwa koordinat titik dengan berderajat 30 itu sama dengan setengah, kemudian 150 derajat itu setengah, sedangkan 210 derajat dan 240 derajat itu sama dengan negatif setengah. Yang kedua, kita bahas tentang grafik fungsi Y sama dengan cos X, dengan X elemen 0 derajat dan 360 derajat. Di sini misalnya pada persamaan cos X kuadrat dikurangin 2 cos X sama dengan negatif 1. Nah, persamaan tersebut merupakan persamaan trigonometri berbentuk persamaan kuadrat. Tentunya, untuk persamaan kuadrat, kita membutuhkan yang namanya akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Oleh karena itu, dapat ditulis bahwa cos X kuadrat dikurangin 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan menjadi cos X dikurangin 1 dikali dengan cos X dikurangin 1. Sehingga kita mendapatkan akar-akarnya itu sama, yaitu cos X sama dengan 1.
Nilai X ini memenuhi persamaan cos X sama dengan 1, yaitu X sama dengan 0 derajat dan X sama dengan 360 derajat. Sedangkan untuk nilai X sama dengan negatif 1 berlaku pada X sama dengan 180 derajat dan X sama dengan 0 untuk X-nya itu sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Akibatnya, di sini didapatkan bahwa 0 derajat itu 1, kemudian 90 derajat itu 0, 180 derajat itu negatif 1, 270 derajat 0, dan 360 derajat itu sama dengan 1. Dan yang terakhir, grafik fungsi Y sama dengan tan X, dengan X elemen 0 derajat dan 360 derajat. Dengan cara yang sama, menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X, grafik fungsi Y sama dengan tan X, untuk X-nya itu elemen 0 derajat dan 360 derajat, dapat digambarkan sebagai berikut. Grafik tersebut berbeda dengan grafik Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X, khususnya mengenai nilai maksimum dan minimum fungsi. Perhatikan nilai fungsi di saat X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Dari kanan, nilai Y tan X ini menuju sehingga dia ini akan bernilai positif. Sedangkan untuk X 90 dan 270 derajat dari kiri, nilai Y tan ini akan menuju ke arah negatif tak terhingga, jadi arahnya itu ke bawah. Sini. Oke, karena semua materi aja dan contoh soal telah saya sampaikan seluruhnya, untuk mengasah kemampuan kalian, saya di sini akan memberikan hadiah spesial untuk kalian, yaitu berupa soal latihan tentang trigonometri. Di sini ada 7 hadiah kecil untuk kalian. Karena kalian mau menyimak materi yang telah saya sampaikan dengan baik, tidak adil bukan jika kalian tidak mendapatkan apapun. Oke, silahkan kalian tulis dan selamat mengerjakan. Dan yang terakhir, saya punya satu kata motivasi untuk kalian. Pembelajaran ini tidak didapat dengan sebuah kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Sebenarnya tidak hanya dalam pembelajaran. Dalam semua aspek kehidupan di dunia itu tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. Semuanya itu harus dicari, dilihat, disimak, rasakan dan hayati dengan sebaik mungkin dan penuh semangat. Saya yakin dengan usaha yang kita lakukan semuanya akan kita dapatkan. Percayalah. Kata motivasi itu saya kutip dari Abigail Adams. Terima kasih. Sekian penyampaian materi yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata sebagai pemateri pertama yang tadi. Hai, saya Nelisa Nurdiana sebagai pemateri yang kedua. Hai, saya Putri Sitiya. Hai, saya Septiani Diana Sani sebagai pemateri keempat. Semoga bermanfaat.